Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak dari kelas 1A sampai kelas 1D? Semoga kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak Bapak dari kelas 1A sampai kelas 1D. Hari Selasa kemarin kita sudah mengerjakan soal isian bagian 2 nomor 1 sampai 5. Pada hari ini kita masuk saja ke bab yang ketiga, yaitu surah An-Nas. Kita masuk kepada bab yang ketiga, yaitu surah An-Nas. Baiklah anak-anak Bapak, pada halaman 26 kita kenal yaitu surah An-Nas. An-Nas yaitu surah yang terakhir diturunkan di dalam Al-Quran, yang mana di dalam Al-Quran terdiri dari 114 surah. Maka surah An-Nas adalah urutan terakhir, yaitu surah yang ke-114. Surah An-Nas juga diturunkan tepatnya di kota Mekah. Maka surah An-Nas juga termasuk golongan surah Makkiyah, yang diturunkan surah An-Nas setelah surah Al-Falaq. Dan surah An-Nas juga terdiri dari 6 ayat. Surah An-Nas yang artinya adalah manusia. Maka di dalam surah An-Nas ini isinya bahwa Allah memerintahkan kepada seluruh manusia agar kita berlindung kepada Allah, bukan kepada yang lainnya, dari segala kejahatan yang dilakukan oleh jin sekalipun atau bangsa manusia sekalipun. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa dan maha perkasa, maka karena itulah hanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memohon perlindungan kepadanya, dan tidak boleh kita meminta pertolongan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya walaupun kita dalam keadaan sakit sekalipun, maka walaupun seorang dokter yang akan menyembuhkan kita, maka kita akan tetap juga berdoa kepada Allah, semoga penyakit kita akan cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak Bapak, berikut akan Bapak bacakan yaitu lafaz surah An-Nas yang terdiri dari ayat pertama sampai ayat ke-6. Baiklah anak-anak Bapak, dengarkan biar Bapak bacakan surah An-Nas ayat 1 sampai ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kita masuk ayat yang pertama. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Allah, yaitu Tuhan yang memelihara dan yang menguasai manusia. Maka ayat pertama ini menunjukkan kepada kita bahwa hanya Allah lah tempat berlindung kita. Karena Allah, dimanapun kita berada, maka Allah akan menjaga dan memelihara kita. Ayat yang kedua, Malikin Nas, Raja manusia. Ya, jadi Allah itu adalah raja manusia. Jadi segala raja yang ada di dunia ini, maka Allah lah raja dari semua itu. Ayat yang ketiga, Ilahin Nas. Ya, sembahan manusia. Maka yang harus kita sembah sebagai kita umat muslimin, yaitu manusia, harus kita sembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang keempat,
min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang biasa tersembunyi. Jadi dimanapun kita berada, yang namanya setan akan selalu membisikkan ke dalam hati kita. Apapun yang kita kerjakan, apalagi pekerjaan untuk yang berbuat baik, maka setan terus membisikkan di dalam hati manusia. Ayat yang kelima, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada atau hati manusia. Nah, maka setan tadi ia akan merasuki jiwa manusia untuk agar manusia mengikuti apa yang telah dibisikkan oleh setan tadi. Ayat yang keenam, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Maksudnya ialah bahwa bangsa jin sekalipun yang membisikkan di dalam hati manusia kepada kejahatan, maka ada juga bangsa yaitu manusia. Jadi terkadang kawan kita ketika kita ingin sholat, ya, kadang-kadang kita dibisikkan atau teman-teman kita yang bilang, yaudah jangan sholat misalnya. Nah, maka kita akan berlindung dari kejahatan setan, yaitu dari bangsa jin sekalipun dan manusia. Shadaqallahul azim. Baiklah anak-anak Bapak, tadi telah Bapak bacakan yaitu lafaz surah An-Nas dari ayat pertama sampai ke-6. Maka setelah itu tibalah saatnya anak-anak Bapak akan Bapak sedikit berikan tugas, yaitu silakan anak-anak Bapak, ya, bacalah surah An-Nas, atau kalau sudah hafal juga tidak apa-apa, dihafal atau dibaca saja surah An-Nas, tetapi cara membacanya nanti sesuai hukum tajwid. Jadi tidak harus cepat-cepat, yang penting sesuai hukum tajwid. Nanti tugasnya adalah direkam bacaan surah An-Nas ayat 1 sampai ke 6. Setelah itu nanti bisa dikirimkan ke WA kita masing-masing. Baiklah anak-anak Bapak semua, mungkin untuk hari ini hanya itu saja. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Astaghfirukum billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.